Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Supra generasi kelima. Nama officialnya adalah Toyota GR Supra. GR adalah kependekan dari Gazoo Racing. Ini adalah generasi kelima yang sudah sangat ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Toyota Supra adalah salah satu model legendaris dari Toyota dan sudah ada di dunia sejak tahun 1978 dan sampai tahun 2002 tidak putus untuk sambung menyambung generasinya sampai generasi keempat. Tapi setelah generasi keempat ada gap sekitar 17 tahun sampai akhirnya mobil ini muncul. Dan ini adalah Toyota GR Supra generasi kelima dan kami sudah diberikan kesempatan untuk mengetes dalam jangka yang panjang. Oh ya, sekedar info, kami sudah pernah membuatkan video first impression dan juga first drive mobil ini di sirkuit Sentul. Untuk video tersebut Anda bisa lihat link videonya di atas atau di deskripsi. Sekarang kita akan lebih konsentrasi kepada rasa dari mobil ini. Ini mobil seakan-akan didesain untuk tidak menggunakan plat nomor, minimal tidak menggunakan plat nomor Indonesia karena satu tidak ada dudukannya, jadi ini pakai insulok dan plat nomornya itu harus ditekuk. Jadi sangat aneh terlihatnya. Ini mobil lebih pantas tanpa plat nomor. Kalau di luar negeri itu mobil boleh tidak pakai plat nomor depan asal di belakang ada, tapi kalau di Indonesia harus ada sehingga ya terpaksa dibikin seperti ini, dipaksakan. Bukan rahasia lagi kalau Toyota GR Supra ini memiliki basis yang sama persis dengan BMW Z4 generasi terbaru. Makanya kalau Anda lihat bentuk bodinya, ini mirip dengan Roadster. Coba hilangkan atap ini maka dia pantas menjadi Roadster dengan kap mesin yang sangat panjang dan bagian overhang belakang yang pendek. Tapi secara bentuk dia berbeda total dengan BMW Z4. Ini desainnya mengambil inspirasi dari mobil konsep Toyota FT HS. Bentuknya mengundang kontroversi. Ada yang bilang, aduh jelek banget, ada yang suka. Kami sendiri pertama kali melihat mobil ini, oke, Supra baru, bentuknya agak aneh. Tapi setelah melihat sendiri semua detailnya, wow, eksotis dan seksi mobil ini. Anda harus melihatnya secara langsung karena kecantikannya baru terlihat ketika Anda melihatnya langsung, bukan melalui kamera. Kemudian karena dia memiliki basis dengan Z4 itu sama persis, kode bodinya juga agak unik. Supra generasi pertama kode bodinya A50, kemudian dilanjutkan generasi kedua A60, A70, A80, dan mobil ini disebut sebagai A90 pada saat kemunculan pertamanya. Itu untuk promosional, untuk memberitahukan publik dunia bahwa mobil ini adalah generasi kelima dari Toyota Supra. Tapi selain A90, mobil ini juga memiliki kode bodi J29. Kenapa J29? Karena BMW Z4 yang menjadi basisnya itu memiliki kode bodi G29. Jadi 29-nya diambil, tapi kalau BMW Z4 menggunakan huruf G, Toyota Supra ini menggunakan huruf J. Tadi saya bilang bahwa mobil ini mengambil inspirasi bentuknya dari Toyota FT HS. Hanya itu berarti hybrid, tapi ternyata tidak ada varian hybrid untuk Toyota GR Supra ini. Dan mesin yang di dalam sini adalah mesin yang cukup istimewa dalam hal tenaga. Ini bahkan membuka kap mesinnya saja mirip dengan BMW, tuasnya ditarik 2 kali dan sudah dilengkapi dengan pegas. Cuman ini sampai sebagian dari spakbornya itu mengangkat yang bikin kelihatan keren pada saat mesinnya dibuka. Oke, di balik kap terdapat logo Toyota yang duduk di atas mesin BMW. Ini adalah mesin BMW 3000 cc, 6 silinder dengan twin power turbo. Tenaga yang dihasilkan
340 PS dan torsi 500 Nm yang membuat mobil ini diklaim bisa mencatat 0 sampai 100 km per jam tidak jauh dari BMW M3 dan M4, yaitu di 4 detikan. Ini adalah mesin yang sangat bertenaga dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang melalui transmisi andalan BMW juga, yaitu transmisi ZF 8 speed yang kita tahu itu perpindahannya sangat halus, tapi di mode sport bisa sangat cepat bagaikan dual clutch. Ini mesinnya rapi sekali, tidak ada material peredam lagi di sini karena mungkin mesinnya juga sudah cukup halus. Tapi ada satu yang disayangkan ketika kita menutup kap mesin, kita akan melihat lekuk dari kapnya ini. Ini ada air ventilation, ventilasi udara. Tapi tidak ada ventilasinya karena ini tertutup, jadi ini palsu. Bukan untuk mendinginkan mesin, ini benar-benar hanya untuk estetika. Begitu juga yang di pintu, ini juga palsu, tidak ada bolongan sama sekali. Kenapa? Ini adalah mobil hobi, kenapa nggak dibolongin aja? Walaupun efeknya nggak terlalu besar, tapi minimal tidak ada desain yang terasa palsu. Ya tapi dua itu aja komplainnya. Kalau desain yang lain, wow, ini body kitnya depan sampai belakang dari Gazoo Racing membuat mobil itu tampilannya terlihat sangar. Kemudian lampu LED-nya nih ada 6 bertumpuk 3 dan ada satu cornering light, tidak ada fog lamp di sini. Kemudian di sini ada air duct, tapi air duct-nya yang atas ini mungkin tempat buat fog lamp kali ya, tapi tidak ada fog lamp-nya. Tapi ini tidak bolong, hanya yang bawah yang bolong. Di sini juga ada lagi ventilasi udara yang tidak bolong juga. Apa jangan-jangan mungkin itu disiapkan untuk versi yang lebih sangar lagi. Tapi ya ini sudah seperti Supra, karena Supra generasi sebelum ini mesinnya itu 3000 cc, 6 silinder segaris juga, turbo, cuman bedanya pada saat itu tenaganya itu hanya di 276 sampai 280 PS, kalau yang ini di 340 PS. Bentuknya ini Anda tidak akan salah di jalan melihat bahwa ini Supra. Anda tidak akan salah mengenali karena semuanya khas, dari depan, siluet samping, bahkan ducktail di belakang ini benar-benar sangat Supra sekali. Tidak ada mobil lain yang mirip, dan diffuser bagian belakangnya juga menambah agresivitas dari Supra. Serta tidak lupa di bagian bagasi ada emblem Supra dengan font yang sama seperti Supra dari generasi-generasi sebelumnya. Oh ya, ada satu yang cukup mengganggu dari mobil ini, yaitu klakson standarnya. Saya nggak ngerti kenapa harus klakson standarnya bunyinya seperti ini. Kurang berwibawa. Profil mobil ini kalau dilihat dari depan itu pipih dan lebar. Dan kalau kita lihat dari belakang itu juga semakin kokoh penampilannya karena ban yang digunakan juga sangat lebar. Di belakang menggunakan 275-35 R19 bannya, artinya sangat lebar. Sementara di depan sedikit lebih kecil tapi tetap sangat lebar, 255-35 R19. Sekarang kita lihat bagasinya. Kalau Anda bertanya kami sekarang berada di mana, kami berada di Cakrawala Nuansa Nirwana alias INN di daerah Bogor. Ini adalah taman rekreasi, tapi mereka punya satu tempat untuk motorsport di mana mereka menyewakan mobil untuk slalom, bahkan untuk berputar-putar donat. Anda punya mobil atau Anda bisa menyewa mobil pick up di sini untuk belajar slalom, sangat menyenangkan. Oke, kita sekarang ke bagasinya. Nah, ini pada saat bagasinya dibuka, ini kacanya juga mengangkat, dia belum elektrik bagasinya dan nggak perlu memang elektrik untuk mobil sport. Ini sangat memadai kapasitas dari bagasinya, ini benar-benar bisa 2 koper medium atau 1 koper besar, tapi memang memasukkannya sempit. Sebenarnya ini khas supercar, biasanya mobil itu bisa memasukkan itu selebar mobilnya minimal, tapi ini hanya setengah dari mobilnya kira-kira untuk memasukkan barang. Dan uniknya bagasi ini tidak terpisah dari ruang kokpit. Jadi dari kokpit ke bagasi itu ada ruang, jadi kita masih bisa mengambil barang dari kokpit. Sekarang kita lihat dalamnya. Ini benar-benar khas BMW ya. Kalau ditutup dia kacanya naik, kalau dibuka dia turun. Ini membuat buka tutup itu sangat mudah, tapi kemudian kegedapan kabinnya sangat baik. Oke, sebelum kita mereview bagian dalam, saya akan nyalakan mesin ya. Dan
kita akan dengar bagaimana suara dua buah knalpot yang besar itu. Jadi ada dua mode berkendara di sini, ada normal dan ada sport. Begitu di mode sport akan ada letupan-letupan yang dewasa. Jadi tidak meledak-ledak, tapi seperti bergemuruh. Anda bisa dengarkan seperti ini suaranya. Ya, jadi blub 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 blub. Agak tersamar tapi Anda bisa tahu bahwa wah ini bagaikan mesin yang spesial. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya karena bagian dalamnya tidak kalah spesial. Yang istimewa di dalam adalah posisi berkendaranya yang luar biasa. Mobil ini mengambil basis kan tadi saya bilang dari BMW Z4. Di antara BMW lainnya, Z4 memang yang posisi mengemudinya paling luar biasa karena dia adalah sebuah roadster. Bukan sedan, bukan coupe, bukan SUV, apalagi dia benar-benar roadster yang benar-benar ini kita duduk nih rendah sekali. Dan kaki itu bisa lurus ke depan, serta ini pengaturan tilt dan teleskopnya juga luas sekali. Saya yang tingginya 177 cm dengan menggunakan sepatu yang tebal, saya masih bisa mendapatkan posisi berkendara yang ideal. Ini visibilitas kecil, kaca depan kecil, kaca samping kecil, kaca belakang apalagi lebih kecil. Dan dengan posisi duduk yang rendah, serta posisi duduk yang ergonomis, ini bagaikan siap tempur. Iya, itu. Langsung membangkitkan adrenalin begitu kita masuk ke dalam mobil. Nah, tapi karena dia berbasis dari BMW Z4, walaupun posisi mengemudinya sama enaknya seperti Z4, artinya sejumlah hal lain di interior juga akan familiar bagi Anda yang pernah memiliki BMW. Ini layar multimedianya, kemudian panel audionya, panel AC-nya, transmisinya, panel kontrol di belakang transmisinya, rem parkirnya, kemudian iDrive-nya. Ini plug semua diambil dari BMW, bahkan kunci ini juga adalah kunci BMW yang diberi logo Toyota. Desain dashboardnya sendiri ini bukan dari BMW. Desain dashboardnya ini original dari Toyota, serta satu lagi yang original dari Toyota adalah desain dari instrumennya. Dan thanks God, karena itu yang paling sering kita lihat, ini tampilan dari instrumennya eksotis. Jadi dia perpaduan antara digital dan analog, serta desainnya jauh lebih sporty daripada yang dimiliki BMW Z4. Serta ada juga head-up display yang dia cukup besar, memiliki banyak warna, yang itu sangat membantu kita dalam perjalanan. Setirnya sendiri ini besar sekali ya, airbagnya di tengah gitu ya, sedikit kebesaran kalau menurut saya, tapi ini enak sekali di genggamnya. Kemudian ada mode berkendara, ada audio di sini, kemudian ada juga cruise control, dan cruise controlnya mobil ini sudah adaptif, artinya bisa menjaga jarak dengan mobil di depan. Kemudian rem parkir elektrik, tapi sayang belum dilengkapi dengan auto hold. Lainnya sama. Namun bukan hanya cruise control yang adaptif, dia juga dilengkapi dengan sejumlah sistem radar dari BMW seperti blind spot monitoring, kemudian lane departure warning yang bisa juga dengan intervensi setir, serta ini panel lampu di kanan juga ini dari BMW, tuas dari BMW, bukan pintu juga dari BMW. Tidak ada satupun tuas dari Toyota di sini. Di sini benar-benar terasa tuas dari BMW, sampai sen juga wiper. Tapi begitu Anda duduk dan Anda melihat instrumennya, Anda tidak akan peduli dengan semua itu. Apalagi ini adalah sebuah Toyota. Ketika sebuah Toyota mengambil basis dari BMW, itu bagus. Jangan sebaliknya. Karena BMW adalah pabrikan premium yang mengedepankan keasikan mengemudi dan sangat mahir dalam membuat kokpit yang driver oriented. Ini bahkan berbicara dengan Anda saja, ini sudah membuat saya tidak sabar untuk segera berkendara dengan mobil ini. Sekarang langsung kita lajukan, tapi sebelum kita berjalan, karena kita di tempat slalom, saya mau melakukan sebuah aktivitas yang childish. Bikin donat dulu. Let's go. Videographer tolong ditutup pintunya.
Sebelum melaju ke jalan, kami arahkan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan Shell V-Power. Seluruh mobil bermesin bensin yang dites oleh Auto Driver menggunakan bahan bakar Shell V-Power. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power tidak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin mobil Anda, tetapi juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. V-Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin, sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Setelah selesai mengisi BBM, hal pertama yang saya lakukan adalah mengetes akselerasinya. Langsung aja kita coba. Wow! Traksinya bagus sekali. Wow! Itu terasa sangat kencang. Oke, memang aspal di Indonesia tidak sebagus di Jepang atau Eropa tempat mobil ini melakukan pengetesan. Tapi di sini kami bisa mendapatkan angka 4,7 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Sama-sama membandingkan hasil di Indonesia, artinya itu hanya 0,2 detik lebih lambat dibandingkan BMW M2 Competition yang tenaganya 410 HP dan juga hanya 0,2 detik lebih pelan dibandingkan BMW M3 yang tenaganya 431 HP. Ini hanya 340 HP. Rasanya mungkin lebih tenaga mobil ini karena ya hanya beda 0,2 detik dibandingkan BMW yang pure M. Dan itu kencang. Sangat kencang. Salah satu alasannya kenapa mobil ini bisa cepat figur 0 sampai 100 km per jamnya adalah traksi dari bannya yang begitu mencengkram. Bahkan pada saat kami tes ini tidak 100% sempurna grip dari aspalnya itu, tapi sistem traction controlnya itu bisa melajukan mobil tanpa spin berlebihan. Sementara di BMW M itu spinnya berlebihan. Ya, itu faktanya. Tenaganya besar dan kunci dari cepatnya akselerasi itu adalah grip yang berlimpah. Akan tetapi, walaupun traksi berlimpah, tetap saja mudah membuat mobil ini menikung dengan roda belakang. Wow! Mobil ini itu gripnya berlimpah, tapi tenaga dan torsinya juga sangat besar, didukung dengan sasis yang presisi, sehingga sangat mudah untuk melakukan aksi drifting seperti yang Anda lihat tadi. Itu yang Anda lihat, itu pure murni saya yang mengendarai dan saya bukan drifter profesional. Saya cuman amatir aja. Dan ini mobil sangat mudah untuk dikoreksi, sangat mudah untuk dikendalikan, sangat mudah untuk diadaptasi, sangat intuitif membawa mobil ini. Ini bukan pertama kalinya saya mencoba Toyota Supra. Sebelum ini saya pernah mencoba generasi keempat dari Supra yang kode bodinya itu A80 dengan mesin 2JZ yang dibangga-banggakan itu. Oke, saya juga coba berkendara beberapa hari dengan mobil itu, kemudian juga mencoba drifting dengan mobil itu. Saya bisa bilang jauh sekali dengan mobil ini. Yang pertama, mesinnya leg turbonya sangat terasa, kemudian rentang tenaganya itu cukup sempit, serta basis dari bodinya itu pengendaliannya jauh sekali di bawah generasi terbaru ini. Itu untuk drifting yang bagus dengan mobil itu dibutuhkan effort yang luar biasa. Berbeda dengan mobil ini yang cepat sekali kita adaptasi dan terasa natural. Ya, memang karena antara dua generasi itu terpisahnya sekitar 20 tahun. Makanya saya bisa bilang baik dari segi mesin, baik dari segi sasis, mobil ini jauh lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, Supra ini mampu mengkombinasikan mesin bertenaga, traksi hebat, dan pengendalian mengasyikkan dengan sangat baik. Akan tetapi, ada sejumlah pecinta Supra yang merasa itu kurang.
Ya, mereka bilang kenapa mesinnya bukan 2JZ, mesin 6 silinder tua yang sangat dibangga-banggakan. Karena apa? Karena 2JZ lebih gampang dimodif, bisa sampai 1000 HP kalau dimodif. Well, mesin ini sama-sama 6 silinder, 3000 cc segaris ya, 6 silindernya. Mesin ini lebih efisien, lebih bersih emisinya. Tenaganya lebih besar dibandingkan 2JZ standar. Lebih supel untuk dibawa sehari-hari, hampir tidak terasa ada lag turbonya dan lebih menyenangkan untuk dikendarai. Serta kalau misalnya Anda bicara modifikasi, iya mungkin untuk sekarang mesin yang digunakan, mesin BMW yang digunakan oleh Toyota Supra ini belum ada parts racingnya seperti yang dimiliki oleh 2JZ. Tapi kalau peminat mobil ini banyak, kalau kita punya uang dan niat, apapun bisa dilakukan. Contoh Nissan GT-R. Nissan GT-R itu juga mesinnya modern, beda dengan GT-R yang dulu. Toh, sekarang bikin di atas 1000 HP juga banyak. Jadi, seperti kurang bisa move on kalau berharap Supra yang baru ini pakai mesin 2JZ. Nah, bicara Nissan GT-R, Supra ini sebelumnya adalah saingan dari Skyline. Ya dulu 20-30 tahun lalu ketika era keemasan mobil sport di Jepang, mereka saling bersaing. Nissan Skyline, Honda NSX, Toyota Supra, Nissan Z-Car. Sekarang masing-masing memilih jalannya sendiri. NSX menjadi sports car hybrid, kemudian Nissan Z belum ketahuan kelanjutannya, sementara Nissan membuat GT-R menjadi monster. Dan sementara itu Supra memilih untuk jadi yang paling masuk akal. Kenapa paling masuk akal? Well, karena ia memiliki harga paling terjangkau, tapi dengan performa dan keasikan berkendaranya tetap hebat. Pada kenyataannya Anda tidak akan khawatir untuk memakai mobil ini. Bahkan kalau mau setiap hari pun tidak perlu khawatir. Easy to drive, dia dilengkapi juga dengan adaptive cruise control yang bahkan bisa mengatur jarak sampai di kemacetan. Jadi kemacetan pun Anda bisa terbebas dari gas dan rem. Kemudian mesinnya reliable karena mesinnya bukan mesin balap yang terlalu dipaksa. Serta jaringan servis Toyota itu adalah yang terluas di Indonesia. Dan kini tiba saatnya ke pertanyaan yang paling banyak dilontarkan. Apakah ia terasa seperti sebuah BMW? Tidak ada jawaban lain kecuali iya. Ini sama persis rasanya dengan BMW Z4. Karakter mesinnya, karakter suspensinya, bantingannya sedikit agak ke arah keras, karakter handlingnya, pengereman, posisi berkendara, semuanya tipikal BMW, khususnya Z4. Namun sebelum Anda mencibirnya, coba perhatikan fakta ini. BMW selama puluhan tahun mereka berjuang, mereka meriset untuk selalu membuat mobil yang memiliki faktor fun to drive tinggi. Sampai akhirnya mereka bisa bilang bahwa mereka adalah the ultimate driving machine yang memberikan sheer driving pleasure. Dan itu mereka lakukan secara konsisten, bukan hanya di 1-2 produk mereka, tapi hampir di seluruh line up produk BMW. Kita bisa yakin ada faktor keasikan berkendara di sana. Di lain sisi, Toyota selama puluhan tahun mereka membuat mobil yang reliable, bisa diandalkan, memiliki fitur yang dibutuhkan oleh konsumennya sehingga mobil tersebut menjadi masuk akal untuk dimiliki serta mudah untuk dirawat, mudah untuk dipakai. Sekarang bayangkan kalau kedua produk tersebut berkolaborasi, kelebihannya dipadukan. Jadilah ini Toyota GR Supra. Mobil yang tidak pernah membosankan untuk dikendarai, tapi juga memberikan ketenangan. Tidak pernah rasanya khawatir membawa mobil ini sepanjang hari melewati berbagai kondisi. Di lain sisi, kami menyadari bila ada kekecewaan kenapa Toyota tidak bisa membuat Supra yang murni Toyota. Harus kami akui,
mobil ini akan terasa sempurna 100% dari beragam sisi kalau mobilnya tetap seperti ini rasanya, tapi murni dibuat oleh Toyota. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya ini terjadi karena kerjasama Toyota dan BMW. Bahkan entah kenapa kami yakin kalau tidak ada kerjasama antara Toyota dan BMW, mungkin generasi kelima dari Supra ini tidak akan lahir. Atau kalaupun Toyota melahirkan generasi kelima Supra ini sendiri tanpa kerjasama dengan BMW, kami tidak yakin rasanya bisa senikmat ini. Terlepas dari statusnya yang hasil kawin campur, namun produk ini mengagumkan. Kami sangat impress dengan Toyota GR Supra ini. Bahkan kami rasa ini adalah mobil terbaik, mobil sport terbaik di rentang harganya. Pertanyaan besarnya adalah apakah mobil ini layak menjadi penerus Supra atau bahkan layakkah disebut sebagai Toyota Supra? Well, itu tergantung dari mana Anda melihatnya. Kalau Anda melihat dari sisi kemurnian sebuah produk, mungkin Anda bisa kecewa karena mobil ini tidak 100% didesain oleh Toyota tapi kerjasama dengan BMW. Tapi kalau yang Anda lihat adalah sisi teknisnya dan rasa berkendaranya serta nyawa dari mobil ini layak setiap jengkalnya menjadi Supra yang paling baru. Mobil ini bentuknya menarik dan unik. Mesinnya 6 silinder segaris yang proper dan bertenaga besar. Rasa berkendaranya sangat mengasyikkan. Dibawa drifting juga bisa. Dan mobil ini pun agak sulit untuk Anda miliki karena walaupun harganya cukup reasonable, hampir 2,1 miliar rupiah, tapi kuota yang dimiliki Indonesia sangat terbatas. Bahkan jatah di 2019 12 unit sudah habis semua. Jadi kemungkinan Anda harus menunggu lama untuk mendapatkan mobil ini yang makin menguatkan identitasnya sebagai sebuah legenda atau bahkan di masa depan bisa menjadi sebuah future classic. Saya suka mobil ini. Anda harus coba sendiri untuk merasakannya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Toyota GR Supra terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta kami sudah memiliki aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.